Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Tirta Istiqomah Sajoko, NIM 2106031100060 dari Kimia A Angkatan 2021. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kinetika kimia mata kuliah Kimia Dasar 2. Kinetika kimia adalah seberapa cepat suatu reaksi dapat berlangsung, dan termodinamika adalah apakah reaksi tersebut dapat berlangsung atau tidak. Selanjutnya adalah laju reaksi. Laju reaksi adalah mengukur seberapa cepat suatu reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu, di mana laju reaksi dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Order reaksinya dapat dituliskan seperti ini, di mana order reaksinya dapat dituliskan seperti ini. Dan ini adalah yang menunjukkan rumus lajunya. Rumus laju adalah seper order dikali perubahan konsentrasi A dibagi perubahan waktu. Jika reaktan, maka ditambahkan minus di 1 per ordernya. Jika itu hasil, maka tidak perlu ditambahkan minus. Lalu faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi yang pertama adalah luas kontak antar reaktan, di mana semakin luas kontak yang digunakan akan semakin cepat reaksi dapat berlangsung. Yang kedua, konsentrasi reaktan, di mana semakin besar konsentrasi reaktan yang digunakan, maka semakin cepat reaksi dapat berlangsung. Yang ketiga, suhu. Semakin besar suhunya, maka reaksi endotermnya semakin cepat. Yang keempat, katalis adalah penggunaan sesuatu dan dapat mempercepat reaksi. Hukum laju adalah konstanta dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan order dikali konsentrasi B dipangkatkan dengan order, atau dapat dituliskan sebagai seperti ini. Dan perlu diingat bahwa order reaksi selalu ditentukan oleh konsentrasi reaktan, tidak pernah ditentukan oleh konsentrasi produk. Yang kedua adalah kinetika kimia part 2, di mana menjelaskan order reaksi dan hubungan konsentrasi dan waktu, atau yang disebut dengan order reaksi. Yang pertama adalah order nol. Order nol adalah perubahan konsentrasi reaktan jika tidak mempengaruhi laju. Persamaan laju order nol adalah konsentrasi A min K dikali waktu ditambah konsentrasi A mula-mula. Laju order nol dapat dicari melalui rumus minus konsentrasi delta konsentrasi A dibagi perubahan waktu. Maka order nol rumus lajunya sama dengan K dikali konsentrasi A mula-mula, di mana K dapat dicari melalui mol per detik atau mol per second. Waktu paruh order nol adalah waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi pada saat waktu paruh tersebut sama dengan setengah dari konsentrasi mula-mula, atau dapat dituliskan dengan
Ini waktu paruh sama dengan setengah dikali T. Maka konsentrasi A sama dengan setengah dikali konsentrasi A mula-mula. Untuk menentukan rumus waktu paruh, dapat memasukkan rumus setengah dikali A mula-mula ke rumus persamaan ordenol, yaitu min K dikali T setengah ditambah konsentrasi A mula-mula. Jadi seperti ini. Ini diganti dengan setengah dikali dikurang setengah A mula-mula. Jadi waktu paruh ordenol yang bisa kita dapat bernilai dengan cara melalui rumus ini. Konsentrasi A mula-mula per 2K yang didapat dari substitusi setengah dikali konsentrasi A mula-mula dimasukkan ke rumus persamaan ordenol ini dimasukkan ke persamaan ini. Jadi ini yang rumus yang bisa kita dapat. Selanjutnya adalah orde 1. Anggap A adalah suatu produk dan rumus umum laju adalah minus perubahan konsentrasi A dibagi perubahan waktu. Maka laju sama dengan K dikali konsentrasi A. Maka K dapat kita cari melalui minus perubahan konsentrasi A dibagi konsentrasi A dikali 1 per perubahan waktu, dengan K adalah mol dibagi mol per detik, atau sama dengan detik pangkat minus 1. Rumus minus perubahan konsentrasi A dibagi perubahan waktu sama dengan konsentrasi K dikali konsentrasi A bisa diubah menjadi ln konsentrasi A sama dengan minus K dikali waktu ditambah ln A konsentrasi A mula-mula. Waktu paruh orde 1 adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Waktu paruh reaksi orde 1 dapat ditentukan dari rumus laju orde 1. Waktu paruh reaksi orde 1 dapat menggunakan rumus 0,693 dibagi K. Perlu diingat bahwa waktu paruh orde 1 tidak pernah bergantung kepada konsentrasi reaktan. Besarnya selalu konstan dan nilainya selalu berbanding terbalik dengan konstanta laju. Yang selanjutnya adalah orde 2. Persamaan laju orde 2 adalah laju sama dengan minus perubahan konsentrasi A dibagi perubahan waktu, atau sama dengan laju sama dengan konstanta dikali konsentrasi A pangkat 2. Maka jika kita anggap A tambah B sama dengan produk, lajunya sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Dengan satuan K dapat dicari melalui 1 per mol dikali detik. Persamaan laju orde 2 juga dapat digunakan melalui rumus kalkulus. Rumusnya yaitu 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A mula-mula
dikali konstanta dikali waktu. Sedangkan untuk mencari waktu paruh order 2-nya bisa dicari melalui rumus 1 per konsentrasi A mula-mula per 2 sama dengan 1 per konsentrasi A mula-mula dikali K dikali T setengah waktunya. Dan kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kali ini yaitu kinetika kimia adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.